Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dengan NIM 2020202107. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama ada konsep dasar teknologi pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Teknologi asal katanya techne, bermakna seni, kerajinan tangan atau keahlian. Bagi bangsa Yunani kuno, teknologi sangat diakui sebagai suatu kegiatan khusus dan sebagai pengetahuan. Sedangkan istilah teknologi pendidikan dalam bahasa Inggris adalah instructional technology atau educational technology. Salah satu pendapat ialah bahwa instructional which can be used for instructional purpose alongside the teach, the book and the blackboard. Jadi instruksional teknologi dalam norma BASIC atau Research Basic Learning. Jadi yang diutamakan adalah media komunikasi yang berkembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware seperti TV, radio, videotape, komputer, dan lain-lain. Sedangkan menurut definisi AICT, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisa masalah, merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Pendapat lain mengemukakan bahwa teknologi merupakan suatu proses pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat untuk bantu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Jadi teknologi ini mengenai software maupun hardware-nya. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilannya. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan adalah salah satu pendekatan yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Teknologi pendidikan memandang soal mengajar dan belajar sebagai masalah atau problematika yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Dalam teknologi pendidikan, alat-alat disebut hardware. Alat-alat itu sangat besar manfaatnya, namun bukan merupakan inti atau hakikat teknologi pendidikan. Alat-alat itu sendiri tidak mengandung arti pendidikan. Alat-alat itu bermanfaat apabila dikaitkan dengan suatu pelajaran atau program. Program ini lazim disebut software, yang merupakan inti teknologi pendidikan adalah programnya yang harus disusun menurut prinsip-prinsip tertentu. Teknologi pendidikan dapat diselenggarakan tanpa alat-alat teknologi modern seperti dikatakan tersebut di atas. Yang selanjutnya B. Fungsi dan peran teknologi pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki beberapa fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tool. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Media komunikasi yang berkembang secara pesat yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain beberapa TV, radio, videotape, komputer, dan lain-lain. Teknologi ini merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan. Akan tetapi teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja, tanpa dasar yang kokoh ataupun menurut selera masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup, manfaat, serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup belajar dan pembelajaran. Ruang lingkup merupakan cakupan atau batasan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu.
Manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat-manfaat tersendiri, entah itu bagi guru ataupun bagi siswa. Yang pertama yaitu manfaat media pembelajaran menurut para ahli, yaitu Kem dan Dayton. Yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Yang kelima, memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam, menumbuhkan kegiatan sikap positif siswa. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Yang keenam, membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Adapun manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh pelajar atau pengajar. Selanjutnya, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Selanjutnya, kualitas belajar siswa meningkat. Proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Dan yang terakhir, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Pentingnya media pembelajaran di dalam kegiatan belajar. Saat ini seorang guru memiliki akses yang luas untuk mendapatkan informasi tentang apa saja termasuk media pembelajaran. Komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan menjangkau banyak tempat. Bahkan tidak ada lagi batas antar kelas, antar sekolah, bahkan antar negara. Untuk dapat mengetahui proses belajar mengajar di suatu negara, seorang guru dapat mempelajarinya melalui internet. Ada banyak informasi yang tersedia, seperti website, jurnal, dan video. Media berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti antara. Istilah ini memiliki makna perantara antara sumber dan penerima. Media yang dibuat guru dapat berupa suara, video, dan gambar. Guru dapat pula membawa langsung benda-benda tertentu untuk ditunjukkan di dalam kelas, sehingga siswa dapat mencium, meraba, melihat, dan mendengar media tersebut. Bermacam aplikasi dapat dimanfaatkan menjadi media pembelajaran, di antara seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Konsep media pembelajaran. Kata media pembelajaran merupakan jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Scrum mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Secara khusus, kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Menurut Gerlach dan Eli, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sehingga guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide atau gambar, foto, grafik, televisi, dan komputer. Konsep media pembelajaran. Kata media pembelajaran bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama, media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembelajaran, dan fungsi kedua adalah sebagai media sumber belajar. Prinsip media pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan
dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut kepentingan guru. Contohnya, oleh karena guru kurang menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, maka guru mempersiapkan media OHT, dan oleh sebab OHT digunakan untuk kepentingan guru, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip media pembelajaran, melainkan seluruh pesan yang ingin disampaikan dituliskan pada transparan hingga menyerupai koran. Ciri media pembelajaran. Untuk mengenali beberapa ciri media pembelajaran berikut akan saya sajikan ciri-ciri menurut Gerlach yang menggunakan 3 cara media merupakan alasan mengapa media itu digunakan. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Media yang dikembangkan seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer, dan film. Maka media ini memungkinkan suatu rekaman kejadian yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Yang kedua, ciri manipulatif. Suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. Kemampuan media ini dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu saja akan menginginkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani atau teknologis. Teknik berarti seni, keahlian atau sains, dan logos berarti ilmu. Teknologi menurut Guy Brett dapat diartikan sebagai penerapan sistematik dan pengetahuan ilmiah atau terorganisasikan dalam hal-hal praktis. Teknologi pendidikan dalam arti sempit merupakan media pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil guna efisiensi dan efektif. Teknologi pendidikan yaitu kajian dan praktik untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Klasifikasi problem pendidikan. Ada beberapa klasifikasi problem pendidikan. Yang pertama yaitu masalah fundamental. Artinya dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dan dari tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermoral dan termasuk juga profesionalisme guru. Selanjutnya, masalah kompetensi guru. Persoalan guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang selanjutnya, masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia juga didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana. Unsur penting membedakan pendekatan dan konsepsi pembelajaran yang lain, yaitu merupakan sebuah filosofi atau landasan. Selanjutnya, merupakan sudut pandang. Selanjutnya, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teach-centered atau berpusat pada guru, dan yang kedua student-centered atau berpusat pada siswa. Teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang menggunakan
alat-alat teknik modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi. Teknologi ini dapat diaplikasikan sebagai pemecahan problem pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi dalam pendidikan. Pengertian teknologi komunikasi. Secara harfiah, pengertian teknologi dalam bahasa Inggrisnya teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, yang berarti perlakuan sistematis. Sementara secara etimologis, kata teknologi berasal dua suku kata, yakni tekno yang berarti teknik, seni atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan teknologi adalah ilmu tentang seni atau keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung sejumlah makna, yaitu yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, hubungan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari dari pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer, dan memahami informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, termasuk komputer, dan memahami informasi. Selanjutnya, materi media pendidikan dalam proses pembelajaran. Pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium. Secara hal via lata media memiliki arti perantara atau pengantar. Menurut ICT, mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan menurut Education Association, mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan, beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. B. Perkembangan media pendidikan. Pada mulanya, media yang hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misal gambar, model, objek, dan alat-alat lain, dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran atau instruction, produksi dan evaluasinya. Dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal adanya alat audiovisual dan audiovisual aids atau AVA. Proses pembelajaran mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dan sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan prosedur media. Urgensi media pendidikan dalam pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab bertitik tolak dari teori yang mengatakan bahwa totalitas presentasi banyaknya ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang terbanyak dan tertinggi melalui indera penglihat dan pengalaman langsung atau melakukan sendiri, sedangkan selebihnya melalui indera pendengar dan lain-lainnya.
Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kriteria penggunaan media pendidikan. Ada beberapa tafsiran tentang pengertian media pendidikan. Sebagian orang menyatakan bahwa media pendidikan menunjuk pada perlengkapan yang memiliki bagian-bagian rumit seperti yang diungkapkan oleh Marcel M.C. Luhan. Marcel M.C. Luhan berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Pendapat lain merumuskan media dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, media pendidikan hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pendidikan. Sedangkan dalam arti luas, media tidak hanya meliputi komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, diagram, dan bagan buatan guru, objek-objek nyata, serta kunjungan keluar sekolah. Sejalan dengan pandangan itu, guru-guru pun dianggap sebagai media penyaji di samping radio dan televisi karena sama-sama membutuhkan dan menggunakan banyak waktu untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru tidak serta menggunakan ada beberapa hal yang dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran atau pendidikan. Yang kedua, memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Pendidik harus memiliki pandangan luas dalam memilih media yang tepat untuk digunakan, karena hal itu menentukan keberhasilan pembelajaran pada waktu itu. Pendidik juga harus memperhatikan kondisi peserta didik dalam memilih media tersebut, agar peserta didik tidak merasa diberatkan dengan media yang dipakai. Di samping itu, pendidik juga harus memperhatikan kondisi dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung, karena media yang digunakan akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran tersebut. Selain itu, guna dari kriteria pemilihan media dalam pembelajaran yaitu agar peserta didik terbiasa mengetahui media apa yang cocok digunakan dalam situasi tertentu. Jangan sampai pendidik salah pilih media pembelajaran yang akan diajarkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai mata kuliah materi pengembangan media dan sumber belajar. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.